sendiri-sendiri. Maka di zaman Sufyan Ibnu Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri yang paling kuat. Namun Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dari gurunya Ismail di zaman sebelum dia, bahwa di zaman sebelum dia para penghafal hadis itu di dunia ada 3. Pertama, Ismail ibni Abi Khalid, ini dia gurunya, Ismail ibnu Hurmuz, dan Abdullah ibnu Malik bin Abi Sulaiman, dan yang ketiga Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Dan bahkan disebutkan Ismail ibnu Abi Khalid a'lamun nas bisya'bi wa athbatuhum fihi. Maka dia termasuk dari muridnya Imam Sya'bi yang paling kuat. Maka di sini kelebihan dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan Ismail ibnu Hurmuz, Ismail ibnu Abi Khalid. Di sini meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, menandakan sanad ini sangat kuat. Karena Ismail paling kuat periwayatannya dari Asy-Sya'bi. Bahkan Imam Ahmad mengatakan as-sahihun nas hadisan Anis-Sya'bi Ismail ibnu Abi Khalid. Yang paling kuat periwayatan dari Imam Asy-Sya'bi, maka dia adalah Ismail ibnu Abi Khalid. Maka Ismail ibnu Abi Khalid derajatnya di atas thiqah, terutama di dalam sanad ini dia meriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi yang merupakan gurunya yang paling banyak periwayatan dari gurunya Asy-Sya'bi. Maka mengatakan Ismail an Asy-Sya'bi. Siapa Asy-Sya'bi? Asy-Sya'bi adalah Imam Agung Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi. Maka dia di atas derajat thiqah, imam, dan juga faqih, ahlul fikih, dan fadil, dan sangat mulia akhlaknya. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa kelompok ahlu sunnah itu lebih berhak untuk mempunyai akhlak yang mulia. Kembali kepada akhlak tadi. Lihat di sini bagaimana Amir ibnu Syarahil dipuji dari segi akhlak yang mulia, bahwa dia mempunyai akhlak yang mulia. Dan di pelajaran asar siapa? Siapa namanya? Ingat? As-Sukari. Masih ingat siapa namanya As-Sukari? Abu Hamzah As-Sukari. Abu Hamzah As-Sukari. Muhammad bin Maimun. Yang mana di sini dia mempunyai akhlak yang mulia, sehingga digelari dengan As-Sukari karena ucapannya sangat manis dan akhlaknya sangat mulia. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa akhlak yang mulia lebih berhak kita ahli sunnah untuk mendapatkannya, karena kita manhaj ahli sunnah mengikuti Nabi, dan Nabi diutus seperti di dalam hadis Imam Ahmad dan yang lainnya yang banyak, bu'itsu liutami makarimal akhlaq. Kata Nabi, aku diutus menjadi rasul yang terakhir, yang berfungsi juga selain mengajak manusia menyembah Allah saja, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka jika kita para salafiyin ahlu sunnah yang mengaku mengikuti Nabi, maka berakhlaklah yang mulia, wahai para alim ulama, wahai para asatidzah. Namun di zaman sekarang aneh, dan ini kita menyadari dari dulu, ada ustadz yang erogan, yang sombong, angkuh, akhlaknya rusak, membuat fitnah, membuat manusia lari dari dakwah salaf. Akhirnya banyak yang lari, pindah ke kelompok-kelompok sesat. Maka di saat kita menyayangkan dan di saat kita ingin menegurnya dan sebagainya, dikatakan oleh para pengikutnya yang taklid buta, nggak usahlah dibahas masalah akhlaknya, yang penting manhaj, kitab-kitabnya membahas masalah manhaj, dan dia di belakangnya ulama kibar, ulama ahli sunnah, namun manhajnya jebol, manhajnya rusak, muamalah dia dengan asatidzah yang lain tidak ada adab, mencela dan menjauhkan dari dakwah, dan begitupun kepada santri-santrinya, murid-muridnya, dan yang lainnya misalnya. Maka ini sangat aneh. Adapun ulama di zaman dahulu, banyak dari ucapan-ucapan para ulama terdahulu, kami jika ingin menuntut ilmu dari seorang alim,
kata Ayyub As-Sikhtiyani dan Muhammad ibn Sirin dan yang lainnya dan Mujahid, maka kami melihat husnu sumtihi, kami melihat akhlaknya. Jika akhlaknya baik, maka kami mengambil hadis-hadisnya. Jika akhlaknya buruk, maka meskipun mempunyai ribuan hadis, kami tidak mengambilnya. Karena apa? Dengan akhlak yang buruk itu nanti dia akan melaksanakan kezaliman, melaksanakan kedustaan karena tidak mempunyai akhlak, dan bahkan menjerumuskan ahlu sunnah kepada kebid'ahan dan kepada kemaksiatan yang dia tidak terasa karena akhlaknya yang buruk. Maka lihat para ulama, mereka mempunyai ilmu nomor satu dan mempunyai akhlak best of the best, core of the core. Maka begitulah yang kita inginkan. Maka oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita memperbaiki diri-diri kita masing-masing. Tidak hanya menghafal Al-Quran dan hadis, juga amalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dan setiap hari kita mempelajari Sahih Al-Bukhari, lewat kepada kita Amir ibnu Syarahil, lewat kepada kita As-Sukari, lihat lewat dari kita ulama-ulama yang akhlaknya mulia, Abdullah ibnu Mubarak, Laits ibnu Sa'ad, Imam Malik ibnu Anas. Maka kita bercermin kepada biodata dan biografi mereka agar kita pun menjadi para penuntut ilmu, menjadi para asatidzah yang berakhlak mulia. Maka awas, sekali lagi, tinggalkan seperti biarlah akhlak buruk, tetapi yang penting manhaj. Maka Nabi Muhammad SAW sahibul manhaj, panutan kita dan akhlaknya mulia. Ini bu'itsu li utammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kembali kepada Amir ibn Syarahil, imam yang masyhur faqih dan akhlaknya sangat mulia. Maka berkata Sufyan ibn Uyainah mengakui keilmuan dari Asy-Sya'bi, kana nas ba'da ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas fi zamani wa Sya'bi fi zamani wa Tsauri fi zamanihi. Maka manusia itu mereka banyak yang menjadi imam-imam dan panutan di zaman-zaman mereka. Maka di zaman para sahabat yang mempunyai ilmu luas, Ibnu Abbas, dan di zaman para tabi'in yang mempunyai ilmu luas seperti di zaman tabi'in ini adalah Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi, kata Sufyan ibnu Uyainah. Dan di zamanku, kata dia, Sufyan Ats-Tsauri. Maka dulu Imam Asy-Sya'bi mempunyai akhlak yang mulia dan ilmu yang sangat kuat, dan masyhur dari hafalannya yang kuat. Dulu dia di majelis tidak pernah menulis satu huruf pun, namun di rumah dia tulis. Maka di sini bapak-bapak yang tidak mempunyai catatan, yang hanya sekedar mendengar, kita anggap hafalannya seperti Imam Asy-Sya'bi. Duduk, mendengar, tidak mencatat. Tapi di rumah catatannya Masya Allah 2 lemari. Dia nukil dari pertama kita alhamdulillah sampai wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira, fawaidnya penuh. Maka Imam Asy-Sya'bi ma'ruf disebutkan di dalam majelis, ma kataba sauda fi baydaqah. Maka dari keutamaan Asy-Sya'bi adalah dia tidak pernah menulis hitam di atas putih, tidak mempunyai catatan. Duduk mendengar syekhnya, diriwayatkan 10 hadis dari sanad hadatsana fulan an fulan an fulan dari Nabi Muhammad SAW berkata demikian. Satu. Hadis kedua dari Abi Hurairah dari demikian. 2, 3, 4, 10 hadis. Pulang dari majelis, dia jawantahkan di kertasnya. Hadis pertama dari sahabat siapa, dari tabi'i siapa, berkata Rasulullah bagaimana. Hadis kedua, hadis ketiga, keempat, seperti itu. Itu Imam Asy-Sya'bi. Maka disebutkan wala haddatsani rajulun bi hadis fa ahbabtu an yu'idahu alayya. Dan bagiku di saat guruku menyebutkan haddatsana fulan, kemudian aku mengatakan maaf Syekh, maaf Ustaz, ulangi lagi tadi bilang apa? Bagi saya. Apa maknanya? Fokus dalam pelajaran.
Maka berapa dari saudara-saudara kita seperti fulan, badannya dengan kita, namun tidak connect, tidak ada jaringan, mungkin pakai eksis atau apa, sehingga badannya dengan kita berbicara faidah hadis, Al-Quran, dalilnya ini, dalilnya itu, di saat ditanya, hey you, mana dalilnya demikian dan demikian, bengong. Padahal mulut ini baru berasap tadi, karena kita di bawah AC, kelihatan asap saya. Baru berasap, belum kering, baru disebutkan bengong, karena badannya dengan kita tapi ruhnya musafir. Musafir kemana? Wallahu a'lam. Yang jelas alhamdulillah tidak efek galau dari pacaran dan sebagainya. Kita tidak menginginkan santri di sini punya pacar dan juga para banat punya pacar, karena akan berefek galau. Di saat tidak ditelepon sama pacarnya, pusing. Aduh, kenapa hari ini tidak menelpon, sudah seminggu. Awas, yang punya pacar ditolak 3. Dan para banat yang punya pacar untuk menghuluknya agar dilepaskan. Maka inilah Imam Syafi'i, dikatakan aku tidak pernah meminta kepada guruku untuk mengulang ucapan. Apa tadi? Tidak aib itu. Maka dia fokus dari awal innal hamdalillah sampai wa naktafi ilahuna. Faham ya Hudzaifah? Minal an fokus. Abdurrahman minal an fokus. Mata'rif fokus, tarkiz. Bahasa Arabnya tarkiz. Mulai dari sekarang tarkiz. Dan kata Asy-Sya'bi, wala hadatsani rajulun bihadits illa hafidtuhu. Dan tidaklah orang yang mengajak bicara kepadaku kecuali aku hafal. Meriwayatkan kepadaku hadis kecuali aku hafal. Maka inilah keutamaan Imam Asy-Sya'bi, dan dia hidup di zaman Tabaqah Ats-Tsalisah. Dan Tabaqah Ats-Tsalisah Tabaqah wusta dari kelompok At-Tabi'in. Maka dia sejaman dengan Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibnu Sirin, dan Sa'id ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi, dan sejaman dengan Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah, dan Yusuf ibnu Mahab, dan Mujahid ibnu Jabr dari maulanya Ibnu Abbas. Maka kedudukan dari Imam Asy-Sya'bi jelas dia imam muhaddits di zamannya. Kemudian meriwayatkan dari Masruq. Siapa Masruq? Masruq Ibnul Ajda. Dan dia qabilahnya seperti Syekh kami Muqbil Al-Hamdani Al-Wadi'i Al-Kufi. Dan dia adalah rawi yang thiqah, faqih, abid, dan dia di tabaqah yang kedua mukhadram. Apa maknanya mukhadram? Dia hidup di zaman Nabi namun tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dia hidup di zaman Nabi namun tidak bertemu dengan Nabi, bisa jadi dia masih kecil. Maka Masruq kebanyakan periwayatannya dari Aisyah. Dan dia adalah seorang rawi yang thiqah, faqih, abid, ahlul ibadah. Maka Imam Ibnu Ma'in di saat ditanya bagaimana kedudukan Masruq di ilmu hadis, thiqatun la yus'al an mithlihi. Maknanya dia rawi yang thiqah, tidak ada tandingannya. Semisal dia, tidak usah ditanyakan lagi tentang dia. Maka ini adalah pujian yang paling tinggi. Maka ini perawi dari Aisyah. Kemudian Masruq meriwayatkan dari Aisyah, dan Aisyah di sini adalah zaujah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sering kita lewati. Maka Aisyah keutamaannya sangatlah banyak. Yang paling menonjol adalah minal muksirin fi riwayatil athar. Dia dari perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka jika direkenkan, digandengkan dengan para sahabat yang lain, maka dia menghafal hadis dari Nabi yang banyak, mencapai ranking yang keempat. Maka ranking yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Anas Ibnu Malik,
Setelah Anas yang keempat Aisyah.